perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Konvergensi Media. Saya Kalista Larasati. Dan dengan saya Dwi Permatasari. Hari ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang bekerja sebagai konten kreator sebuah perusahaan dengan perusahaan Fakta Ritek. Alasan kami memilih narasumber Kak Nia karena Kak Nia sudah lama Kecimpung di dunia digital. Guys, kali ini saya bersama dengan Kak Nia. Nah, Kak Nia, kakak kerja di bidang apa nih? Bekerja di bidang media kreatif. Di mana ya, Kak? Jadi CV STA atau itu kepanjangan dari Sumber Tirta Anugrah. Platform media digital yang kakak gunakan? Kalau di perusahaan itu biasanya hampir semua platform sih gitu. Cuman karena biasanya di Pekanbaru kan dia tidak terlalu bisa fokus ke semua. Jadi biasanya yang banyak digandrungi sih sama orang, misalnya Facebook. Tapi Facebook itu beda lagi pasti ya. Facebook, Instagram, terus juga TikTok, terus juga e-commerce juga itu termasuk juga. Bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah cara kakak atau perusahaan kakak dalam membuat, mengelola, dan menyebarkan konten kepada masyarakat? Perkembangan teknologi digital ini kan biasanya memang lebih efisien sih biasanya ya, karena kita tahu kalau teknologi digital itu pasti kita bisa nge-trackingnya dari data yang ada ya, kita analisis hasilnya gitu. Beda dengan teknologi yang konvensional gitu, misalnya kita buat spanduk ke toko-toko, walaupun sebenarnya banyak sih masyarakat yang ke toko tapi belum tentu memperhatikan kan, nah gitu. Jadi kita nggak tahu nih datanya cara efisien apakah mereka tetap melihat walaupun sudah sebesar itu kita pajang gitu. Jadi fokusnya itu udah bisa kita tentukan gitu, udah bisa kita analisis dari hasil yang sudah ada dari teknologi tersebut. Kemudian, Platform media digital apa aja yang kakak gunakan dan bagaimana strategi mengintegrasikan berbagai platform tersebut dalam satu kegiatan komunikasi? Platform media digital yang biasa digunakan itu sebenarnya yang banyak ya digandrungi. Misalnya untuk kalangan orang tua itu kan mereka lebih mengejar kepada Facebook ya. Sedangkan untuk Gen Z itu biasanya lebih banyak memakai aplikasi seperti TikTok, YouTube, atau bisa juga seperti Instagram ya untuk branding. Strategi mengintegrasikan semua platform yang tadi itu jadi satu kegiatan komunikasi itu biasanya kita lakukan pendataan sih. Jadi kita sebelum membuat konten itu pasti kita buat suatu pendataan. Bagaimana pendataannya tersebut dengan satu tema, satu tujuan, lalu kita integrasikan lagi nih, misalnya kayak Facebook sama Instagram kan itu sudah bisa satu ya sama Meta. Jadi kita tinggal menentukan jenis kontennya apa nih gitu. Karena walaupun Instagram dan Facebook itu bisa satu, tapi kita tidak bisa sebenarnya menyatukan satu konten tersebut gitu. Jadi harus tetap dibedakan gitu. Misalnya kenapa nih kita harus buat carousel gitu. Terus carouselnya itu misalnya berapa slide, bahasanya apa lagi gitu. Sama juga di TikTok kan sebenarnya kita sering ngeliat carousel juga ya. Tapi biasanya kita lihat kembali nih sebenarnya tiap-tiap platform itu bagaimana sih audiensnya, bagaimana sih kakak menentukan platform yang digunakan, serta siapa aja sih target audiens kakak. Cara kita menentukan karakteristik audiens itu kita membuat berbagai konten dengan audiens dari perusahaan kita. Jadi yang pertama kita harus tahu kan perusahaan kita itu perusahaan apa. Misalnya retail banyak lagi dong gitu, apakah mainan atau mainan anak-anak gitu. Nah kalau di perusahaan saya karena itu toko bangunan gitu lebih kecat, jadi kan itu biasanya lebih mengarah kepada orang yang sudah dewasa gitu. Karena orang yang sudah dewasa biasa memikirkan terkait rumah gitu kan, memperbaiki rumah. Nah biasanya mereka itu melihatnya seperti apa lagi sih gitu. Disitulah kita melihat lagi dari riset-riset yang sudah ada gitu. Jadi bisa aja dari risetnya kita lakukan dari konten yang banyak itu yang sejenis, terus kita evaluasi lagi, atau bisa jadi kita langsung membuat kayak semacam apa ya,
konten satu selama seminggu atau rentang waktu tertentu, lalu kita analisis dari situ. Sebenarnya tergantung dari pihak manajemen perusahaan. Indikator apa aja sih yang biasanya kakak gunakan untuk mengukur keberhasilan suatu konten, dan bagaimana kakak bisa mengikuti perkembangan tren media digital? Sebenarnya banyak ya, semua itu bisa dipakai, misalnya dari tayangan, atau tingkat save, atau tingkat simpan, tingkat komen gitu, atau tingkat pembelian. Kita bisa banyak mengukur hal tersebut, tergantung apa yang mau kita tuju. Kayak kita mau mengukur tingkat awareness-nya gitu. Berarti tingkat awareness ini biasanya perusahaan itu memakai lebih banyak ke tayangan gitu. Karena sejatinya kalau tayangan banyak itu belum tentu juga sih banyak orang yang membeli kan ya gitu. Makanya kenapa tadi di awal dibilang tergantung tujuan kita apa dulu gitu. Sama juga seperti misalnya kita mau membuat suatu campaign sebelum promosi itu untuk mengenalkan suatu produk, maka kita harus membuat konten yang bermanfaat agar apa? Agar orang menyimpannya gitu. Lalu mulailah sedikit demi sedikit kita bisa masuk ke promosi gitu. Jadi sebenarnya tergantung tujuan perusahaan. Terus kalau untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana kami sebagai pihak media kreatif itu mengikuti perkembangan tren ya, supaya konten kami tetap relevan, itu pasti kita rajin-rajin melihat perkembangan sosmed pasti. Karena nggak usah sebagai pihak media kreatif deh, kita aja sebagai Gen Z yang butuh hiburan, itu kadang kita bisa ngelihat juga kan, oh sekarang lagunya udah trennya yang ini gitu. Oh sekarang trennya nggak ada lagi yang misalnya jeduk-jeduk atau misalnya gimana-gimana gitu. Kita bisa belajar dari sana gitu. Terus kita juga bisa bertanya kepada orang-orang gitu. Karena kadang walaupun nih kita satu lingkungan, tapi karena preferensinya berbeda, tingkat trennya bisa berbeda gitu. Walaupun tidak terlalu jauh, tapi dari situ kita bisa belajar apakah ini mulai menyangkut kemana. Mana sih perubahan perilaku masyarakat era digital saat ini, di mana mereka bisa dipengaruhi mengakses informasi, berkomunikasi, ataupun mengonsumsi suatu konten. Perkembangan digital ini sebenarnya sangat banyak mempengaruhi ya pola perilaku masyarakat. Karena kita tahu sendiri, kalau dulu mungkin informasi itu kan hanya berlaku untuk satu arah ya. Kita nonton berita atau ada video, kita pasti melihatnya gitu. Tapi kalau sekarang itu kita berinteraksi, walaupun itu melalui medianya digital, secara langsung face to face seperti ini. Jadi itu banyak banget sih. Tapi ya itu mungkin gara-gara terlalu cepat ya perubahannya, karena interaksi tersebut yang kita terima gitu ataupun yang kita keluarkan, itu jadinya banyak sekali miskomunikasi sih. Juga gara-gara dari ketikan aja ya yang ada di media digital ya, platformnya gitu, cara kita berkomunikasi berperilaku. Itu kadang malah kita bisa melihat banyak perilaku-perilaku yang tidak etis gitu. Karena kenapa nih tidak ada komanya gitu, jadi seperti ngegas gitu kan gitu. Jadi branding seseorang atau perusahaan atau bagaimana itu sebenarnya sangat mudah gitu tergores. Makanya banyak sekali kan zaman sekarang juga perubahan-perubahan yang awalnya masyarakat menganggapnya ini baik atau tidak baik, malah menjadi sebaliknya gitu. Seperti lagu MBK, kalau kita tahu gitu ya, itu kan sebenarnya salah satu bentuk pola perilaku ya gitu, dari penyebaran media digital tersebut. Padahal kan awalnya kita tahu sosok beliau itu kan dipandang negatif, tapi setelah ada lagu tersebut sangat-sangat mudah gitu dihafal, jadinya seperti itu. Jadi brandingannya itu, kemasan beliau itu malah seperti oh dia imut, oh dia bagus, oh dia ini gitu. Banyak loh. Apakah kakak saat ini sedang menggunakan AI? Dalam pekerjaan sih untuk brainstorming itu biasanya iya pakai. Tantangannya gimana? Banyak ya, karena kadang yang ada di pikiran kita itu tidak terjawab. Juga usaha nih desain atau referensi yang seperti ini, tetapi saat kita menggunakan AI itu malah hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gitu, malah seperti tidak nyambung gitu. Sebenarnya banyak juga sih ya, itu juga bisa membuat kita buntu karena kita kan udah buntu nih, makanya kita pakai AI. Tapi karena kita sudah menggunakan tersebut dan jadi ketagihan atau mengalami kemudahannya, malah kita jadi terlalu
sering mengandalkan seperti itu karena tidak bisa dipungkiri perusahaan sekarang itu memang mereka lebih banyak mengutamakan quantity daripada quality. Jadi mau tidak mau sebagai karyawan yang bekerja di media kreatif kita memang dituntut harus serba cepat dan serba banyak untuk pengerjaan. AI apa yang kakak gunakan? ChatGPT atau Claude. Bagaimana kakak dan perusahaan kakak menjaga etika komunikasi digital? Sebenarnya seperti mengikuti etika komunikasi pada umumnya ya. Seperti yang tadi lagu MBG ya, itu kan sebenarnya penggunaan AI jika tidak disetujui kan maka itu sudah melanggar privasi dari orang yang kita buat tersebut gitu, narasumbernya. Tetapi itu tergantung lagi gitu. Makanya kalau kami biasanya lebih terfokus gitu. Jadi kita sangat menjaga penggunaan kata-kata ataupun brandingannya gitu. Misalnya dalam promosi kita ingin promosi A gitu, maka kita sangat menjaga bahwa lebih banyak tampilan dari produk A. Apakah interaksi dengan audiens itu sangat penting? Penting ya, karena dari situ sebenarnya kita nggak perlu repot-repot untuk menganalisis hasilnya di teknologi, karena kita bisa langsung update tentang perkembangannya. Kami itu bisa melihat apakah warna ini memang masih digandrungi oleh masyarakat. Terus misalnya apakah konten seperti ini itu disukai sama masyarakat. Gitu. Makanya kita bisa melihat kalau mereka suka, biasanya mereka bisa menyebarkannya atau menyimpannya. Gitu. Jadi referensi konten untuk hanya audiens individu ya, tapi juga audiens dari brand-brand lain. Bagaimana media digital memberikan peluang bagi industri kreatif dan adakah perubahan pada proses produksi konten? Sebenarnya lebih cepat karena kalau dulu mungkin kan tadi kita bahas satu arah, nah kalau sekarang itu jadi lebih cepat gitu. Jadi sekalipun dia adalah orang yang berada di pedesaan, tapi jika dia sudah terjangkau dengan akses internet dan mulai melakukan aktivitas produksi konten sendiri, bisa jadi jika algoritmanya menguntungkan kreator tersebut, ya maka orang yang berada jauh sekalipun akan mengenal dia. Karena banyak kan kita sekarang yang seperti itu ya. Terus kalau untuk pengaruh di proses produksi konten sebenarnya nggak terlalu sih ya gitu. Cuman mungkin itu ada etika-etika yang lebih banyak untuk kita taati gitu, kita awasi lah bersama gitu. Karena kadang kita udah lakukan kurasi, terus setelah diupload ternyata masih ada yang pelanggaran seperti itu. Nah itu lagi jadi refleksi untuk proses produksi konten selanjutnya. Tantangan apa sih yang kakak hadapi dalam mengelola media digital di tangan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini? Tantangan terbesarnya ialah memahami audiens, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ada umuran kita nih yang membutuhkan cat rumah, tapi bagaimana mereka bisa mengakses informasi atau mendapatkan. Jadi itu tantangannya, karena dalam jangkauan umur atau juga wilayah itu sebenarnya berbeda-beda. Di luar dari harga ya pastinya, itu berbeda-beda cara penjangkauannya. Jadi memahami audiens yang sangat sulit. Menurut kakak nih, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi agar mampu bersaing di era konvergensi media digital? Kompetensinya itu cepat, karena media digital itu kan tadi sangat cepat ya. Dalam beberapa tahun saja itu perkembangannya dari yang satu arah menjadi dua arah gitu kan. Terus yang biasanya hanya sekadar spanduk atau brosur itu sekarang malah udah hanya melalui HP gitu. Kok bisa sih? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya kita menjadi editor, kita juga harus paham nih saat kita berada di posisi pengambilan, kita harus bagaimana gitu, apa efek yang harus kita kasih, transisi apa, ini segala macam gitu. Jadi memang kita harus bisa memahami berbagai sudut pandang dari bidang-bidang yang ada dari kerja tim. Karena kayak copywriter juga beda kan ya gitu tugasnya, dan itu dia juga harus memahami
di saat posisi seperti ini apa sih yang akan atau yang cocok didengar orang gitu untuk audiens yang seperti ini? Apa nih saran kakak bagi kami pengen bekerja di media digital? Saran kakak sih karena sudah berkecimpung, kita harus serba cepat dan serba bisa. Jadi kakak sendiri itu kan bukan dari jurusan ilmu komunikasi ya, tapi selama berkuliah memang kakak banyak belajar tentang di bidang media digital. Jadi sedangkan kakak nih yang di luar jurusan ilmu komunikasi saja sudah bisa gitu bekerja, bahkan sudah memiliki pelatihan ataupun track record di bidang media digital seperti itu, walaupun masih kecil-kecil. Nah, apalagi kalian sebagai ilmu komunikasi nih mahasiswa yang sebenarnya harus lebih memahami daripada kami, dan itulah kenapa ada penjurusan-penjurusan tersebut. Walaupun misalnya kalian ternyata bekerjanya tidak harus menjadi media digital sih bidangnya, tapi tetap itu bisa menjadi acuan kalian jika ingin tidak tergerus di bidang sekarang, karena sales bahkan sekarang itu atau penjual cilok pun itu dia sudah mulai menggandrungi media digital. Jadi memang harus harus lebih banyak belajar. Nah, itu dia perbincangan kami dengan narasumber yaitu Kak Nia. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nah, hasil dari wawancara kami tadi ialah seorang mahasiswa harus mampu serba bisa dan serba cepat dalam mengatasi segala problem yang akan dijalaninya saat ingin bekerja, terutama sebagai seseorang yang ingin berkecimpung di media digital. Dari narasumber yang sudah kami wawancarai, terdapat bahwa hampir semua perusahaan sudah masuk ke dunia digital atau konvergensi media untuk menjangkau audiens dan untuk memperkenalkan perusahaan.